Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil jabbar, al-wahidil qahhar, al-muhaiminul ghaffar, alladzi wa'adal jannata lil abrar, allati tajri min tahtiha al-anhar. والذي وعد الجحيم للفجار الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار صلوات الله وسلامه على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار wa ashabil akhyar wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada, tak bosan-bosannya saya dan para pemirsa sekalian untuk selalu menjaga jarak aman antara kita dengan Allah. Jarak aman yang saya maksud adalah jarak yang mungkin kita selalu berada dalam distansi keselamatan. Berjalan di atas rel-rel yang sudah digariskan oleh Allah lewat baginda Rasul, baik yang turun melalui Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis suci Rasulullah SAW. Syukur itu penting sebagai bukti bahwa kita tidak pernah lepas dari ikatan cinta dengan Dia yang Maha Kuasa. Salah satu bentuk yang paling gampang untuk mengukur apakah seseorang itu punya kaitan batin dengan Tuhan apa tidak adalah ketika kita pintar, mau, dan butuh bersyukur. Karena apa? Para pemirsa yang budiman, sebab Allah itu sudah menggariskan di mana tujuan akhir kita nanti. Untuk mencapai tujuan itu, Allah dengan penuh rasa kasih sayang menyiapkan fasilitas-fasilitas khusus, media-media khusus, jalan-jalan yang bisa kita lalui, agar kita tidak terlalu jauh melenceng, apalagi keluar, sehingga kita bisa nanti terlalu jauh dan akan kesulitan untuk kembali kepada jalan yang sudah digariskan oleh Allah. Para pemirsa yang budiman, oleh karena itu lalu Allah menyiapkan fasilitas khusus agar kita mampu menangkap pesan-pesan. Ketika datang sinyal bahwa kita sudah terlalu jauh ini melenceng, maka ada beberapa di antaranya adalah yang ada pada diri kita sejak kita lahir sampai nanti diwafatkan oleh Allah. Ada kekuatan-kekuatan tertentu secara fisik yang kita miliki. Kekuatan itu berupa kekuatan indera. Dengan indera itu, kita bisa terbantu untuk bisa membedakan mana yang membahayakan bagi perjalanan kita, mana yang bisa membantu kita. Misalnya indera pendengaran. Itu sangat ampuh sekali untuk menampung pesan-pesan ilahiyah kita. Menampung sabda-sabda Rasul lewat pendengaran. Maka Allah di dalam surat Al-Haqqah ayat 12 memuji telinga-telinga yang baik.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Jadi udhunun wa'iyah. Allah menyampaikan kisah-kisah dalam Al-Quran kepada kita agar kisah-kisah itu bisa menjadi tazkirah, pengingat, reminder bagi kita, wa ta'ayyaha udhunun wa'iyah, dan agar kisah-kisah itu bisa ditangkap dan disimpan oleh telinga-telinga yang wa'iyah. Wa'iyah itu artinya telinga yang sadar, telinga yang baik, telinga-telinga yang bisa menyimpan dan memelihara serta menyadarkan pemilik telinga tersebut. Itu yang disebut dengan udhunun wa'iyah. Udhunun itu mufrad, singular, jamaknya itu adhanun. Sering kita kadang-kadang karena terburu-buru nulis adzan yang biasa kita simak dari masjid itu, adzan dengan adhanun itu beda. Cara menulisnya kalau yang di masjid itu panggilan untuk sholat adzanun. Tapi kalau kumpulan telinga-telinga itu adzanun. Yang kita bicarakan ini adalah udhunun wa'iyah, adalah telinga yang baik. Para pemirsa yang budiman, di dalam Al-Quran Allah paling kurang menjelaskan dua macam telinga. Yang pertama adalah telinga yang baik, yang menyimpan, yang memelihara dan menyadarkan pemiliknya. Seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Dan yang kedua adalah telinga yang tidak berfungsi dengan baik. Penjelasan tentang telinga yang kurang baik dan kurang berfungsi ini banyak sekali dalam Al-Quran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga-telinga la yasma'una biha. Tapi mereka tidak bisa mendengar dengan telinganya itu. Dalam ayat yang lain, Allah juga menyebutkan wa nataba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan kami tutup hati mereka, lalu mereka tidak bisa mendengarkan apapun. Bahkan di surat Al-Baqarah dengan tegas Allah menitah kepada kita, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatama itu artinya menutup. Ala qulubihim, Allah menutup hati-hati mereka. Wa ala absar wa ala sam'ihim. Jadi Allah menutup telinga mereka setelah menutup hatinya. Jadi hatinya ditutup dulu oleh Allah, baru Allah menutup pendengaran mereka. Para pemirsa Antv yang budiman, indera pendengaran itu memiliki fungsi yang sangat vital. Sangat boleh jadi untuk urutan-urutan tentang mana yang paling potensial kalau tidak berfungsi dan mengganggu manusia, ya pendengaran. Maka di dalam Al-Quran itu pendengaran diingatkan lebih awal daripada pandangan atau perkataan. Summun, bukmun, omyun. Jadi summun dulu. Kenapa? Karena kita itu tabiatnya lebih sensitif ketika kita mendengarkan, baru direaksi oleh mulut kita.
Nah, ketika mulut kita berkomentar tentang apa yang kita dengar, mata kita tertarik untuk menyaksikan sebenarnya apa sih yang kita dengar itu. Benar apa tidak sih apa yang kita dengar itu. Kita kadang-kadang termotivasi untuk datang melihat setelah kita mendengarkan. Maka kalau yang awal-awal yang pertama-tama masuk ke telinga kita hal-hal yang buruk, itu Allah langsung khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hatinya. Ini berbahaya sekali kalau kita tidak terlatih menggunakan telinga dengan baik. Para pemirsa yang budiman, jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Jangan lupa jam 4 sore di lapangan dekat sekolah ya. Cintai Indonesiamu. Terorisme. Mereka nggak ingin hidup kita tenang. Mereka nggak suka lihat kita tertawa, bahagia, bebas beraktivitas, berprestasi. Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan. Tapi kita nggak boleh takut. bersatu, lawan kebencian dengan cinta. Lawan terorisme dengan persatuan. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat, kehilangan keluarga, kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Alhamdulillah, para pemirsa, kita masih di acara yang sama, Cahaya Hati bersama Antv. Para pemirsa yang budiman, pada ayat lainnya Allah berfirman, Qul innama unzirukum bil wahyi.
Wala yasma'u summad du'a idza ma yundarun. Jadi orang-orang tuli itu tidak akan mau mendengar doa. Doa di sini dalam artian dakwah. Idza ma yundarun, walaupun mereka dikasih peringatan. Ini telinga yang tidak berfungsi dengan baik. Bahkan wa in tad'uhum ilal huda. Di surat Al-A'raf 198. Bahkan seandainya pun kamu seru mereka kepada huda itu petunjuk, la yasma'u, mereka tetap tidak. Waduh, ini betul-betul luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Segala macam peringatan dari Allah, dakwah enggak masuk, peringatan enggak masuk. Bahkan akhirnya oleh Allah disinggung. Afa anta tusma'us summa law kanu la yaqilun, kamu tidak mungkin membuat mereka mendengar karena mereka enggak berpikir. Jadi mereka enggak menggunakan akalnya. Nah, terhadap orang-orang yang seperti ini oleh Allah disebut sebagai al-mauta. Orang yang punya telinga tapi tidak bisa menggunakan telinganya untuk hal-hal yang baik, untuk menyimak kalam hasan, untuk menyimak kalimah thayyibah, untuk menyimak nasihat-nasihat, untuk belajar kepada guru dan alim ulama. Telinga seperti ini oleh Allah disebut sebagai al-mauta. Telinganya orang-orang yang sudah meninggal. Padahal orangnya belum meninggal, tapi oleh Allah sudah disebut sebagai meninggal alias bangkai. Karena apa? Karena khatamallahu ala qulubihim tadi. Mereka bukan tidak mau mendengar. Tapi karena oleh Allah sudah ditutup hatinya. Dan sungguh resikonya besar sekali kalau sampai kita tidak bisa menggunakan karunia Allah yang disebut dengan pendengar itu. Di dalam surat Al-Mulku yang biasa kita baca dalam setiap pengajian, entah mungkin malam Jumat, pada ayat 10 disebutkan waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nanti ketika tiba hari kiamat, kita orang-orang yang tidak mampu menggunakan telinga kita untuk hal-hal yang baik akan menyesal sambil berkata, lau kunna nasma'u aw naqilu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, lau kunna nasma'u aw naqilu. Kalau seandainya kami dulu ketika di dunia mau mendengar dan mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kita tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir ini. Subhanallah wa na'udzubillah. Orang yang tidak menggunakan telinganya oleh Allah diancam dengan ada neraka khusus. Gara-gara telinga. Namanya neraka sa'ir. Para pemirsa, Cahaya Hati, Antv yang budiman. Itulah rangkaian ayat-ayat tentang telinga-telinga yang tidak berfungsi dengan baik. Tidak berarti mereka ini tidak mendengar. Mereka mendengar semua hal kecuali yang baik-baik saja. Mereka hanya mau mendengar hal-hal yang membuat negatif hidup mereka, hal-hal yang jelek, yang buruk, fitnah, ghibah. Kalau itu otomatis telinga kita terbuka semua. Tetapi begitu ayat-ayat Allah yang datang, hadis-hadis Rasulullah yang masuk, itu langsung tertutup telinga kita. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim. Terhadap mereka Allah berfirman, walahum adzabun alim, bagi mereka itu siksa yang pedih. Sungguh tak terduga bagi kita ternyata kalau kita tidak menggunakan telinga agar telinga kita bisa berfungsi dengan baik, neraka sa'ir tempat kita nanti di akhirat.
Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa yang budiman, oleh karena itu untuk menghindari itu semua, ingin saya kutipkan untuk saya dan para pemirsa, bagaimana Sayyidina Ali, seorang yang sangat dipercaya oleh Allah, pemilik ilmu-ilmu, pintu ilmu, menyarankan kita agar kalau kita pengen berbicara, harus ada ilmunya. Kalau kita pengen jadi orang yang alim, maka alim yang bisa berbicara. Kata Sayyidina Ali, kun aliman natikon au mustami'an wa'iyan. Jadilah engkau seorang yang alim yang bisa berbicara. Para pemirsa, ini penting sekali. Sebab sering kadang-kadang ada orang yang ilmunya banyak, cukup memadai, tapi tidak dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk berbicara. Ada yang sebaliknya. Ada yang pandai berbicara, tapi ilmunya tidak memadai. Memang yang paling pas, yang bagus kalau ilmunya memadai, pintar berbicara. Nah, kalau tidak bisa seperti itu, kata Sayyidina Ali, tidak bisa menjadi alim yang pintar berbicara, hanya alim tapi tidak bisa berbicara. Karena kalau ini ya, dia ilmunya lebih banyak bermanfaat hanya untuk dirinya. Paling banter, paling mungkin keluarganya. Karena tidak pintar berbicara, tidak pintar berdakwah. Lebih parah lagi, hanya pintar berbicara tapi nggak ada ilmunya. Wah, jago sekali kemana-mana. Udah kayak apalah. Tapi ilmunya nggak ada. 1 jam tuh ngomong terus, tapi isinya nggak ada. Nah, kata Sayyidina Ali, kalau kita tidak bisa menjadi alim yang natiqan, fakun mustami'an wa'iyan. Jadilah kamu pendengar yang bisa menyimpan wa'iyan, kayak tadi itu udhunun wa'iyah itu. Jadi pendengar yang menyimpan itu jauh lebih bagus daripada orang alim, tapi tidak bisa menyampaikan ilmunya kepada lingkungannya, kepada kerabatnya, kepada teman-temannya. Itulah para pemirsa Cahaya Antv yang budiman. Menyimak apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, ternyata mendengar itu adalah kegiatan amal soleh. Sebab ketika kita bisa mendengar dengan baik oleh Allah itu dijanjikan ganjaran dan pahala yang berlipat. Paling tidak kita ingat sebuah ujaran, man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa. Orang yang pinter, baik, terlatih mendengarkan, ta'ajjalal intifa. Dia akan bersegera mendapatkan manfaat dari apa yang dia dengarkan itu. Memang di dalam pelajaran komunikasi sering sekali kita itu membaca bahwa orang seperti mendengar, padahal ya tidak mendengarkan. Cuma seakan-akan mendengar. Malah kadang-kadang kita mendengar di film-film, di TV, film-film barat misalnya, you hear me, but you don't listen to me. Engkau itu mendengar saya, tapi tidak mendengarkan. Jadi kita bisa menimbang antara perbedaan antara hearing dengan listening. Sama-sama mendengarkan. Tapi penggunaannya beda karena maknanya dan tujuannya beda. Malah menurut penelitian, kalau kita tidak terlatih mendengar dengan baik, apa yang kita dengarkan dari tadi para pemirsa ini, paling banter, kita hanya bisa menangkap 15%. Dan 85%-nya ambiar, hilang. Karena apa? Karena kita tidak terlatih mendengarkan dengan baik. Para pemirsa yang budiman, menyimak dari apa yang dari awal kita bicarakan, nyaris semua
anugerah Allah yang dititipkan kepada kita ini dari rambut, telinga, mata, itu semuanya memang dibuat oleh Allah sebagai fasilitas bagi kita agar kita gunakan untuk kita bisa beribadah sebaik-baiknya, bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, bagaimana caranya agar kita terlatih menjadi pendengar yang baik? Salah satu caranya. Ini hanya teori saja. Mungkin cocok untuk seseorang tapi tidak cocok untuk orang lain. Tapi secara teknis ini banyak digunakan oleh orang. Pertama misalnya, cobalah berlatih mendengarkan sesuatu yang tidak kita sukai. Datang tetangga cerita, "Bu, alhamdulillah anak saya sudah lulus, sudah begini-begini, gajinya sekian-sekian." Itu sesuatu yang tidak kita sukai itu. Apalagi kalau ditambah, coba anak ibu kalau belajar seperti anak saya, sekolah di tempat anak saya. Waduh. Tapi kalau kita terlatih mendengarkan mereka seperti ini, setiap pagi datang mau ke pasar mampir sih ke rumahnya Bu Ano, cerita, waduh semalam suami saya pulang bawa TV yang ukurannya sekian, bahkan untuk lewat pintu pun nggak cukup, akhirnya lewat pintu belakang. Akhirnya kadang-kadang pintu kita bongkar hanya untuk memasukkan TV. Nenggarin seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu sangat tidak menyenangkan. Tapi kalau kita bertujuan untuk melatih pendengaran kita, carilah orang-orang seperti ini. Ibu-ibu kalau mau ke pasar pagi-pagi, samperin aja cari ibu-ibu. Bu mau cerita apa, Bu? Apalagi kalau cerita, ya Allah subhanallah, semalam itu Elsa, waduh,